Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kuliah TK 2107 Mekanika Fluida dan Partikel masih akan disampaikan oleh saya dan kita masih akan mendiskusikan terkait kebutuhan energi kebutuhan energi pada aliran suatu fluida di dalam pipa karena sekarang kita sudah mempertimbangkan adanya energi yang hilang, dan energi yang hilang ini muncul karena adanya friksi ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjutkan seperti biasa saya coba review apa yang sudah disampaikan di kuliah sebelumnya ya, sebelum ujian. Jadi pada dasarnya kalau sebelum ini Anda mengingat persamaan Bernoulli persamaan Bernoulli dalam bentuk energi spesifik ya. Anda masih ingat mohon diingat kembali bahwa pada dasarnya persamaan Bernoulli itu adalah persamaan neraca energi ya. Jadi Bernoulli itu adalah persamaan neraca energi di mana di persamaan Bernoulli ini Anda membandingkan energi komponen energi di dua titik yang berbeda. Nah, awalnya Anda asumsikan kondisinya betul-betul ideal ya, tidak ada energi yang hilang, ya, sehingga komponen persamaan energi, komponen energi dalam persamaan Bernoulli itu hanya ada energi tekanan, kemudian ada energi potensial dan ada energi kinetik. Total energi dari dua titik yang ditinjau itu harus sama, ya, karena Anda tidak belum memperhatikan adanya energi yang hilang. Itu yang Bernoulli ideal. Nah, kemudian Anda sudah belajar bahwa ketika fluida itu mengalir, dia akan mengalami gesekan dengan dinding pipa. Sehingga ada satu lagi komponen energi, yaitu adalah friksi, di mana friksi ini akan mengurangi total energi. Ya, jadi kalau Anda bayangkan ya, titik 1 itu adalah di mana fluida itu masuk, titik 2 itu adalah di mana fluida itu keluar. Berarti ketika mengalir ya, jadi mungkin di awal di titik 1 ada energi tekanan sekian, energi potensial sekian, energi kinetik sekian, ya. Karena ada gesekan, makin ke kanan energi yang total energinya akan semakin turun karena ada energi yang terlepas ke lingkungan. Nah, energi friksi ini Anda nyatakan sebagai EF. Ya. Di ruas kiri Anda tulis dalam notasi atau tanda minus. Ya. Bagaimana cara menentukan EF? EF ini dicari dengan cara, ada macam-macam ya sebetulnya, tapi yang umum dilakukan, EF ini dicari dengan cara menentukan terlebih dahulu yang namanya faktor friksi. Ya, setelah faktor friksi itu didapatkan, Anda bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan EF. Jangan lupa, ketika dihitung dengan metode ini, satuan dari energi yang hilang itu menjadi energi per massa fluida yang mengalir. Joule per kilogram, kalau pakai satuan standar. Nah, sehingga karena EF-nya itu dalam satuan Joule per kilogram, dalam persamaan Bernoulli-nya, Anda juga harus menggunakan satuan-satuan Joule per kilogram atau satuan energi spesifik. Sehingga tekanannya dibagi dengan densitas, ketinggiannya dikalikan dengan gravitasi gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Oke, sekarang bagaimana menentukan faktor friksi? Ya, FF itu adalah faktor friksi fanning. Nah, faktor friksi fanning ini bisa dibagi menjadi dua ya, cara untuk menentukannya tergantung pada rejim alirannya. Kalau alirannya itu masih aliran laminer, yaitu Reynolds number-nya itu rendah, ya, Reynolds number diingat lagi ya, ketika Reynolds number-nya itu rendah, faktor friksi ini akan benar-benar berbanding terbalik dengan Reynolds number. Secara fanning, nilainya adalah sebesar 16 dibagi Reynolds number. Hati-hati ketika Anda melakukan perhitungan Reynolds number ini kan bilangan tidak berdimensi ya. Hasil kali
Densitas kali diameter dalam pipa dikalikan kecepatan linier dibagi dengan viskositas. Pastikan satuannya konsisten. Ya, jadi sebetulnya untuk apapun perhitungannya ya, tidak hanya untuk Reynolds number, tidak hanya untuk perkuliahan mekanika fluida, tapi pastikan ketika Anda melakukan perhitungan, pastikan satuannya selalu konsisten. Sehingga nanti Anda mendapatkan nilai Reynolds number yang betul. Oke ya. Jadi ketika Reynolds number ini adalah masuk ke rejim laminer, maka faktor friksi fanning itu adalah 16 per Reynolds number. Kalau menggunakan faktor friksi Moody, tinggal dikalikan 4. Tapi hati-hati, ketika menggunakan faktor friksi Moody, 4 di sini ya, itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi kalau menggunakan faktor friksi Moody, EF-nya menjadi seperti ini. Oke. Kalau misalnya Anda mendapatkan Reynolds number-nya itu turbulen, ya. Kalau turbulen, faktor friksi fanning atau faktor friksi Moody tidak hanya dipengaruhi oleh Reynolds number, tapi juga akan dipengaruhi oleh kekasaran pipa, dinyatakan sebagai epsilon. Biasanya kekasaran ini juga dinyatakan sebagai relatif terhadap diameter dalam pipa, epsilon per D. Ya. Ada beberapa persamaan empiris yang bisa digunakan tergantung kondisinya. Kalau pipa halus, Anda bisa menggunakan persamaan Prandtl. Kalau Reynolds number yang sangat tinggi, Anda bisa menggunakan Nicordase. Atau kalau menggunakan persamaan general, Anda bisa gunakan persamaan Colebrook and White. Tapi untuk menggunakan persamaan ini, Anda perlu melakukan trial error terhadap nilai faktor friksi. Cara lain adalah dengan menggunakan diagram. Nah, ini adalah contoh diagram. Perhatikan baik-baik, ini diagram fanning atau diagram Moody. Karena ada dua jenis diagram. Gambarnya sama, hanya angkanya sedikit berbeda. Ya, kalau ini adalah diagram fanning, kalau diagram fanning berarti di laminernya adalah 16 per Reynolds number. Anda bisa lihat kalau di turbulen, Anda tinggal korelasikan jenis pipanya ya, kekasarannya yang mana, Anda bisa punya pilihan, kemudian Reynolds number-nya berapa. Anda hitung Reynolds number-nya, ya, Anda hitung dulu Reynolds number-nya, Anda tarik ke atas, tarik ke kiri, dapat faktor friksi. Nanti dari faktor friksi ini Anda bisa dapat EF-nya. Intinya sama ya. Nanti EF-nya itu tinggal dimasukkan ke persamaan Bernoulli. Jangan lupa dalam satuan energi spesifik, energi per massa fluida. Oke. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk perhitungan Reynolds number, kemudian nanti mungkin Anda perlu untuk menghitung kecepatan rata-rata gitu ya. Kecepatan linier, Anda membutuhkan data diameter dalam pipa. Ya. Kalau diameter dalam pipa belum diketahui, masih dalam ukuran nominal dan schedule number, berarti Anda harus cari dari data literatur. Untuk nominal sekian, bahan material tertentu, dan schedule number sekian, berapa diameter dalamnya. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti dari perhitungan neraca energi dan neraca massa ya, tentunya jangan dilupakan. Dari neraca massa kan ada persamaan kontinuitas. Dari neraca energi ada persamaan Bernoulli. Anda bisa gunakan dua persamaan tadi untuk merancang aliran fluida di dalam pipa. Merancang itu ya berarti antara menentukan kecepatan fluidanya, menghitung beda tekannya, men-sizing pipanya gitu ya, menentukan ukuran diameternya, menentukan panjangnya butuh berapa, dan sebagainya. Secara sederhana seperti itu. Jadi gunakan gabungan antara neraca massa dengan neraca energi. Nanti untuk Bernoulli, kembali lagi ya, Bernoulli itu sebetulnya Anda membandingkan kondisi di dua titik. Tapi sekarang dari titik 1 ke titik 2, ketika fluidanya tadi mengalir, ya, perlu mempertimbangkan juga energi yang hilang akibat friksi. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada, ini ada latihan soal ya. Saya nggak tahu kalian sudah kerjakan atau belum dalam bahasa Inggris ya. Tapi mestinya tidak ada masalah. Tapi mungkin bahasa Inggrisnya agak struktur kalimatnya agak aneh. Mohon dimaafkan ya. Jadi ini ada minyak
ya, minyak dengan laju alir sebesar 200 liter per menit dipindahkan dari tangki A ke tangki B. Jadi minyaknya mengalir ya, mengalir dari tangki A ke tangki B. Mengalirnya melewati sebuah pipa lurus, panjangnya 200 meter. Nah, ukuran pipanya dinyatakan dalam ukuran diameter nominal, ya, 3 inci dengan skedul 40. Kemudian diketahui densitasnya 850 kg per meter kubik, kemudian viskositasnya 45 centipoas. Nah, kondisi tangkinya adalah yang A itu tertutup, yang B terbuka ke atmosfer. Minyak mengalir dari tangki A ke tangki B. Setelah minyak selesai mengalir gitu ya, ketinggian minyak di tangki A dengan tangki B itu sama. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tekanan di permukaan minyak di tangki A yang kondisinya tadi tertutup. Nah, dari persoalan ini sebetulnya satu yang perlu Anda punyai adalah kemampuan Anda untuk membayangkan fenomena yang ada di soal yang bentuknya tulisan menjadi bentuk gambar. Ini perlu ya, karena di soal ujian ataupun problem-problem yang lain belum tentu gambar dari fenomena tadi disediakan. Jadi Anda perlu bisa membayangkan fenomenanya seperti apa dalam bentuk gambar. Jadi mendeskripsikan masalah dan memformulasikan masalahnya itu dalam bentuk gambar. Jadi seperti ini ya. Jadi ada tangki A ya, ini tangki A. Ini tangki B. Awalnya minyak mengalir dari tangki A ke tangki B. Kemudian di kondisi akhirnya minyak ada di kedua tangki, ketinggian tangki A dan tangki B sama ya, ketinggian minyaknya. Tangki A terbuka, tangki B terbuka ke udara, tangki A tertutup. Yang ditanyakan adalah tekanan di titik 1. Titik 1 itu adalah di permukaan minyak. Di permukaan minyak di tangki 1. Oke, sebelum menyelesaikan persoalan ini, Anda perlu perhatikan satu, adalah satuan. Ya. Jadi ini walaupun ada solusinya, ini solusinya salah ya. Jadi jangan dipakai mentah-mentah. Di sini yang perlu Anda perhatikan adalah satuannya itu perlu Anda konsistenkan. Ya. Ada laju alir 200 liter per menit. Coba dihitung dalam meter kubik per second berapa? Hitung cepat. Saya tunggu jawabannya. Konversikan liter per menit jadi meter kubik per second. Nyatakan angkanya selalu dalam, saya sih ya ini preference kalian ya, tapi ketika menyatakan angka, kemudian ada kemungkinan bilangannya itu desimal ya, koma sekian-sekian, nyatakan dalam sekian, koma sekian kali 10 pangkat sekian. Berapa? Ayo, konversi segini masa 3,33 kali 10 pangkat min 3, Pak. 3,33 kali 10 pangkat minus 3. Oke, besaran yang lain, panjang pipa ya, panjang pipa sudah dalam satuan standar. Oke, densitas sudah dalam satuan standar. Nah, tadi viskositasnya bukan 20 ya, di soal itu adalah 45. Jadi ini ganti 45, dikonversi jadi satuan standarnya adalah Pascal second. Berarti berapa ini? 4,5 kali 10 pangkat minus 2 Pascal second. Nanti Anda cek sendiri ya. Betul nggak? Konversi dari centipoas ke Pascal second. Oke, bagaimana tekanan di titik 2? Di titik 2 itu adalah permukaan minyak di tangki B. Karena tangki B itu terbuka ke udara, maka P2 berapa? Atmosfer. Ya, tekanan atmosferik. Kalau tidak diketahui ketinggian tempatnya, Anda bisa asumsikan 1 atmosferik ya. 1 atmosferik itu berapa Pascal? 101.325, Pak. 101.325, oke. Atau 1,01 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Buletin aja.
Oke, satu lagi yang belum adalah diameter. Diameter pipa ya, ini 3 inci skedul 40. Silahkan dicari kalau diameter satuan standarnya adalah meter ya. Jadi konversikan dalam meter. Berapa diameter dalam pipa? Dalam meter. Tiga inci skedul 40 itu berapa inci gitu ya diameter dalamnya, konversikan dalam meter. Nyatakan dalam bilangan saintifik ya, sekian, sekian kali 10 pangkat sekian. Kenapa saya lebih memilih menggunakan bentuk saintifik daripada 0,000 berapa? Karena ketika nanti kalian melakukan perhitungan menggunakan kalkulator, itu rawan kelebihan 0 atau kurang 0. Jadi rawan di perhitungan Anda salah melakukan perhitungan karena desimal yang keliru. Tapi itu terserah Anda. Kalau Anda cukup teliti, boleh langsung dimasukkan dalam bentuk desimal. Berapa diameter dalamnya? 7,8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang lain tolong bantu cek hitungan ya. Jadi kalau ada yang salah, silakan diprotes langsung. Oke, nah dari sini Anda perlu menentukan apa? Jadi pada dasarnya untuk menentukan tekanan di titik 1, Anda tinggal menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli kembali lagi ya, itu ditinjau hanya membandingkan dua titik pada kondisi akhir atau kondisi steady-nya, tapi asumsi-asumsi yang dipakai itu Anda perlu mempertimbangkan bagaimana titik 1 dan titik 2 itu terjadi. Ya. Kan tadi prosesnya adalah minyaknya mengalir ya dari tangki A ke tangki B. Nah, sehingga Anda bisa menyatakan dalam bentuk Bernoulli seperti tadi. Kan begini. U1 ya, sorry. Setengah U1 kuadrat. Setengah U2 kuadrat. Nah, oke. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang titik 1 dan titik 2 ketinggiannya kan sama ya. Z-nya sama. Ya, karena Z-nya sama, maka GZ1 dengan GZ2 itu saling meniadakan. Bisa dicoret. Lalu di titik 1 dan titik 2 karena kondisinya sudah steady, permukaannya sudah tidak bergerak lagi, maka kecepatannya bagaimana? 0. Baik titik 1 maupun titik 2, kecepatannya akan sama dengan 0. Nah, sekarang Anda perlu menentukan EF. EF itu adalah 4L per D kali faktor friksi kali setengah U kuadrat. Anda masih perlu L per D sudah tahu ya, L-nya ada, D-nya ada gitu ya. Nah, tinggal menentukan faktor friksi dan kecepatan. Sekarang kita lihat dulu kecepatan. Ya. Kecepatan ini kecepatan apa? Yang mempengaruhi nilai EF di sini itu kecepatan apa dan di mana? Kecepatan yang aliran di pipa itu ya. Ya. U di sini adalah kecepatan linier dari minyak, tapi di mana? Di pipa. Ketika dia mengalir. Dapat datanya dari mana? Atau dapat angkanya dari mana? Kira-kira? Oh, itu dari laju volumetrik dibagi luas yang tadi diameter pipa itu. Ya, Anda bisa hitung ya. U dengan membagi antara laju alir dibagi dengan luas penampang pipa. 1/4 pi D kuadrat. Coba dihitung. Berapa U dalam meter per second? Q-nya tahu ya, 3,3 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second. A-nya bisa dihitung. Sehingga U-nya bisa dihitung.
Yuk, silakan dihitung. Jangan lama-lama hitungnya ya. 0,698. Dalam bentuk sekian koma sekian. Lebih enak menyatakannya. Oh, Sekian koma sekian kali 10 pangkat sekian. 6,98 kali 10 pangkat min 1. Kali 10 pangkat Min minus 1. 1. 6,98. Yang lain sama? Sama, Pak. Oke. Kalau sudah 2 orang bilang sama, kita pakai ya. 6,98 kali 10 pangkat minus 1. Oke. Anda masih butuh nilai faktor friksi. Gimana cara mencarinya? Tadi sudah dijelaskan. Oh, tentuin Reynolds number-nya dulu. Betul. Jadi Anda hitung dulu Reynolds number-nya. Reynolds number itu adalah densitas kali diameter kali kecepatan bagi viskositas. Ingat ya, gunakan satuan yang konsisten, sudah dikonversi jadi SI, silahkan Anda pakai. Viskositasnya pakai yang 4,5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Berapa Reynolds number-nya? Sudah? Ada yang sudah ketemu? 1028. 1028. Yang lain? Densitasnya 850, diameternya berapa tadi? 7,8 kali 10 pangkat minus 2. Kecepatannya 6,98 kali 10 pangkat minus 1. Viskositasnya 4,5 kali 10 pangkat minus 2. Sama, Pak. 1028. Iya. Ini masuk laminer atau turbulen? Laminer. Masih masuk laminer. Sehingga ketika masih masuk laminer, faktor friksi Anda tidak perlu baca dari grafik ya. Anda langsung hitung saja FF itu adalah 16 per Reynolds number. Berapa? Faktor friksinya berapa? Satu 1,56 kali 10 pangkat min 2. Berapa? 5,6. 1,56 kali 10 pangkat min 2. 1,56 kali 10 pangkat minus 2. Oke, yang lain sama? Butuh pengakuan dari yang lain? Pak. Oke. Sama, Pak. Sekarang FF-nya sudah dapat ya. Anda tinggal masukkan ke persamaan EF. Coba hitung EF-nya. Berapa? 4 kali L per D kali faktor friksi dikalikan setengah U kuadrat.
Sudah ada yang ketemu? EF-nya berapa? Saya dapat 38,97, Pak. 38,97 Joule per kilogram ya satuannya, jangan lupa. Yang lain? Sama, Pak. Oke. Sudah dapat EF-nya, Anda tinggal gunakan di persamaan Bernoulli. Kan komponennya tinggal tekanan dan EF saja. Yang lainnya kan sudah saling menghilangkan atau nilainya 0 ya. P2-nya sudah diketahui, itu sebesar tadi. Anda boleh pakai 101,325 atau 1,01 kali 10 pangkat 5, silahkan. Nanti Anda bisa tentukan berapa P1-nya dalam Pascal. Berapa? Apakah sudah ada yang ketemu? Sekitar 134 kilopascal. 134 kilo Pascal, berarti 1,34 ya? 1,5 ya? Betul ya? Yang lainnya, apakah sama? Sama, Pak. Oke. Oke ya, jadi untuk yang lain yang belum sempat menghitung, sempatkan untuk menghitung ya. Jadi kalian bukan untuk menghafal soal ya, tapi lebih memahami konsepnya. Jadi ini sebetulnya konsep dasarnya ya. Jadi kalau terkait hitungan friksi ini ya tidak akan jauh-jauh seperti ini, walaupun variasi soal pasti ada gitu ya. Dosen pasti kreatif bikin soal. Nah, cuman di sini Anda bisa pahami ya, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda menganalisis dua posisi menggunakan persamaan Bernoulli ya. Tapi kali ini persamaan Bernoulli-nya sudah mempertimbangkan adanya EF atau energi yang hilang karena friksi. Nah, rata-rata perhitungan EF ini kan menggunakan faktor friksi, sehingga EF-nya itu dinyatakan dalam Joule per kilogram atau energi spesifik. Sehingga persamaan Bernoulli-nya itu harus dalam bentuk energi spesifik juga. Umumnya seperti itu ya, karena EF-nya dalam energi spesifik. Nah, kalau di sini kan banyak penyederhanaan ya, ketinggiannya sama, kemudian tidak ada kecepatannya gitu ya, sehingga beberapa komponen itu bisa dihilangkan. Tapi nanti kalau misalnya ketinggiannya berubah, kemudian ada perubahan kecepatan, nah nanti itu yang perlu Anda pertimbangkan. Asumsi apa yang perlu Anda masukkan. Nanti ngitung EF-nya ya tetap ya dari faktor friksi dari Reynolds number. Reynolds number berarti dari kecepatan linier. Model perhitungannya pasti akan seperti itu. Hanya mungkin variasi kondisinya yang bisa berbeda. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan sebentar ya. Jadi yang sebelumnya kita bahas itu adalah energi yang hilang karena fluidanya bergesekan dengan dinding pipa. Jadi kalau ketika kita membahas aliran ideal ya tanpa adanya gesekan, Anda bandingkan dua posisi pakai Bernoulli, totalnya itu harus sama ya. Total di titik masuk akan sama dengan total energi di titik keluar. Tapi karena sudah ada gesekan, ada energi yang hilang, total energi di titik keluar itu pasti akan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang masuk. Rendah, Pak. Lebih rendah, betul ya. Makanya kalau Anda taruh di kiri, IF-nya negatif. Kalau Anda taruh di kanan, IF-nya positif gitu tandanya. Karena sebetulnya nanti makin lama total energinya itu akan makin turun karena ada gesekan. Gesekannya antara siapa dengan siapa? Antara si fluida dengan dinding pipa, dan sebetulnya ada fluida dengan layer-layer di dalam fluida tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ketika awal perkuliahan kan sempat ditunjukkan ya sistem perpipaan di pabrik kimia itu seperti apa. Kan tidak mungkin hanya terdiri dari sebuah pipa lurus saja ya, tanpa ada belokan-belokan, tanpa ada keran gitu ya. Nah, dalam sistem perpipaan itu akan ada friksi tambahan ya, selain gesekan dari fluida dengan dinding pipa, akan ada energi hilang tambahan, maksudnya akan ada tambahan energi yang hilang ya, energinya akan makin hilang gitu ya. Karena dalam sistem perpipaan itu dipasang yang namanya fitting ya. Fitting itu apa? Fitting itu pada dasarnya adalah aksesoris pipa. Bentuknya apa? Macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti huruf T, makanya disebut T. Ada yang bentuknya seperti huruf Y gitu. Atau kita juga pernah bahas ya, ada diffuser, ada reducer, ada sudden contraction, ada sudden enlargement ya untuk menyambung-nyambung pipa. Jadi pada dasarnya adalah untuk mengatur bentuk pipa. Jadi untuk membelok-belokkan pipa, untuk mencabangkan pipa gitu ya. Untuk menyambung dua pipa dengan ukuran yang berbeda itu adalah fungsi fitting. Termasuk ini strainer. Ada yang tahu strainer itu apa? Filter gitu ya, Pak. Filter, betul. Jadi kalau di fluida itu ditenggarai atau fluida yang mengalir itu masih ada padatannya ya. Kan bisa ya cairan membawa padatan atau gas itu masih ada padatannya. Dan nanti di ujung, di proses mungkin di reaktor atau di unit selanjutnya itu tidak boleh ada padatan sama sekali. Fluida yang mengalir itu harus disaring. Nah, nyaringnya bagaimana? Nyaringnya adalah dengan dipasang filter atau strainer ya. Istilah di pabrik itu strainer. Dari luar nggak terlalu terlihat gimana gitu ya, kecuali yang ini kan kelihatan ya. Jadi seperti ada cabangnya sedikit, itu seperti ini sebetulnya adalah saringannya. Jadi nanti si fluida itu akan ngalir, ketemu filter, terus ngalir lagi. Nah, pas di sini padatannya tertahan. Termasuk dengan pemasangan valve ya. Valve atau kerangan ya. Kadang tuh kalau di istilah bahasa Indonesia bukan keran ya, kerangan. Walaupun keran itu juga valve sebetulnya. Itu adalah salah satu jenis aksesoris pipa atau fitting yang dipasang untuk berbagai fungsi. Ya, ada yang bisa digunakan untuk mengatur laju alir, ya, seperti globe valve atau ball valve. Dia bisa dibuka sedikit-sedikit. Artinya dia bisa mengatur seberapa banyak fluida yang mengalir. Mengatur debit. Mengatur debit, bukan mengatur debit, mengatur kecepatan. Ya, mengatur flow rate. Atau bisa juga ada valve yang digunakan untuk buka tutup saja. Jadi seperti gate valve. Gate valve itu posisinya buka dan tutup. Jadi dia tidak, walaupun bisa ya, bisa ditutup setengah, bisa ditutup 3/4, tapi fungsi utamanya adalah untuk buka tutup aliran. Ada juga yang lebih spesifik, itu adalah check valve. Ya, check valve ini digunakan untuk mencegah aliran balik. Ya,
Jadi kayak gini ya, bagian dalamnya seperti ini. Kalau yang bentuknya swing ya, ada yang bentuknya swing, ada yang bentuknya lift. Nah, kalau swing ini harusnya fluida ngalir dari kiri ke kanan. Kalau pada suatu saat terjadi kondisi di mana tekanan di kanan itu ternyata menjadi lebih besar daripada tekanan di kiri, fluida akan mengalir ke kiri. Nah, untuk menyetop ya, jadi untuk mencegah agar tidak terus mengalir ke kiri, maka dipasang yang namanya check valve ini. Sehingga kalau aliran ke kiri, bagian dalam dari check valve itu akan menutup aliran. Ya, saya sudah menaruh beberapa video ya, cukup banyak video dari YouTube yang menjelaskan fungsi dari masing-masing valve. Anda silahkan tonton. Ada juga yang namanya nanti ada yang namanya safety valve. Jadi safety valve itu lebih beda ya fungsinya dari namanya. Safety valve itu digunakan untuk unit-unit yang ada kemungkinan terjadi istilahnya adalah build up pressure. Jadi ada penumpukan tekanan. Nah, kalau tekanan dari suatu sistem atau unit yang tertutup itu naik, kemudian naiknya tidak terkendali gitu ya, atau naiknya itu sangat-sangat tinggi, apa yang akan terjadi? Alatnya bisa meledak ya. Nah, untuk mengantisipasi ini ya, agar pas build up pressure itu tekanannya tidak akan naik terus-terusan, dipasang safety valve. Ada yang namanya pressure relief valve. Ya, jadi dia akan membuka valve-nya gitu ya, ketika tekanannya sudah mencapai tekanan tertentu. Sehingga valve itu yang akan bukan meledak ya, tapi bagian dari valve itu yang akan pecah gitu. Sehingga nanti terrelease ininya. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, ya berarti kan ada build up pressure ya, ada masalah yang harus diperbaiki. Nanti kalau masalahnya sudah diperbaiki, pressure relief valve-nya harus diganti. Karena disknya sudah pecah. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa jenis fitting yang bisa dipakai ya. Bisa bentuknya penyambung pipa, atau bentuknya pencabang pipa, atau saringan, atau valve. Nah, kan nggak mungkin di dalam sistem perpipaan fitting-fitting ini tidak ada ya, karena pipa itu kan jaringannya sangat banyak, sangat kompleks. Nah, apa efek pemasangan fitting ini adalah memberikan tambahan friksi. Ya, jadi dia memberikan tambahan friksi. Kira-kira kenapa? Kenapa bisa ada tambahan friksi? Artinya, ketika dia lewat fitting itu akan ada energi yang hilang. Ada yang bisa nebak? Kira-kira kenapa? Apakah hanya karena gesekan antara cairan atau gas dengan dinding fittingnya? Rasanya kita pernah bahas ya waktu ngomongin sudden enlargement dan sudden contraction. Ada yang masih ingat? Makin turbulence. Makin turbulence itu maksudnya gimana? Alirannya berubah jenisnya. Maksudnya berubah dari laminar menjadi turbulen gitu. Kalau dari awal sudah Reynolds-nya berubah. Apa? Reynolds-nya berubah gitu. Reynolds berubah. Susah ya untuk menghitung perubahan Reynolds karena menentukan Reynolds number itu kan berbasis pada kecepatan. Menghitung kecepatan linier itu akan berbasis pada diameter. Yang bisa kita hitung adalah diameter dari si fitting. Dan biasanya diameter fitting itu akan sama dengan diameter pipanya. Jadi kalau dari sisi hitungan Reynolds number-nya tidak berubah. Jadi rejim alirannya tidak berubah. Dan rata-rata ya sudah masuk rejim turbulen. Tapi kira-kira apa yang berubah ketika si fluida tadi melewati valve, melewati fitting, melewati strainer gitu ya. Apa yang berubah? Ada turbulensi ya, Pak? Turbulensi, terus maksudnya turbulensi gimana?
disturbansi maksudnya. Jadi menyesuaikan ke bentuk fittingnya itu dia mengeluarkan energi lagi. Betul. Jadi istilahnya adalah akan terjadi perubahan pola aliran yang mendadak, ya. Yang disebut dengan turbulensi, maksudnya itu kan ya. Jadi yang biasa yang di pipa itu lurus-lurus aja gitu ya, itu saja sudah ada energi yang hilang karena ada gesekan. Nah, kalau fitting itu kan panjangnya nggak seberapa ya. Jadi kalau hanya gesekan dengan dinding-dindingnya itu juga cuman, kan masih ingat ya ngitung energi yang hilang karena friksi itu kan ada pengaruh panjang ya. Ini rumusnya ya. U kuadrat, sorry. Nah, kan ada panjangnya. Kalau di pipa lurus yang panjang, EF ini signifikan. EF karena pengaruh panjang pipa itu signifikan. Tapi kalau di fitting, ya, akibat pemasangan fitting, panjang fitting itu kan nggak panjang-panjang amat ya, paling cuma 10 cm atau 20 cm gitu ya. Nggak ada fitting yang panjangnya sampai 1 meter gitu. Nah, energi yang hilang, tambahan energi yang hilang itu muncul karena tadi ketika dia lewat strainer atau lewat sudden contraction atau lewat globe valve, lead valve, kan tadi lihat bentuk-bentuknya ya. Si fluida tadi akan menyesuaikan dengan bentuk dalemannya si fitting gitu ya. Sehingga dia akan terjadi perubahan pola aliran yang mendadak cepat gitu ya. Nah, ini yang berkontribusi pada kehilangan energi tambahan. Oke, terus mengkuantifikasinya bagaimana? Kan bentuknya beda-beda ya. Jadi ada yang bentuknya membelok-belok seperti ini, ada yang bentuknya menyempit seperti valve gitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkuantifikasi EF akibat adanya fitting. Besok kita akan diskusikan itu. Oke? Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih bingung tadi gunanya butterfly sama globe valve itu buat apa, Pak? Sebetulnya dia ada fungsi-fungsi khususnya ya. Jadi detailnya Anda silahkan tonton. Masing-masing ada fungsinya. Kapan dia dipasang, tapi secara umum dia fungsinya adalah untuk mengatur aliran. Ada yang fungsinya bisa digunakan untuk mengatur seberapa banyak air yang lewat atau gas yang lewat per satuan waktu. Jadi kecepatan linearnya. Ada yang mengaturnya buka tutup. Kalau butterfly, saya lupa ingat soalnya sebetulnya ya. Kalau tadi yang ditanyakan apa? Butterfly dengan? Yang globe, Pak. Yang globe. Globe ini Anda bisa gunakan untuk mengatur kecepatan aliran juga. Tapi spesifiknya di mana, digunakan untuk kebutuhan apa gitu ya, itu beda-beda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tonton dulu aja, makanya sambil menunggu besok, silahkan Anda tonton di video yang ada di EduNext, sehingga Anda bisa paham, termasuk bisa melihat daleman dari setiap valve itu seperti apa. Bagian mana yang bergerak untuk mengatur fluida yang ngalir. Termasuk nanti perubahan pola alirannya seperti apa. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Tapi berkaitan dengan soal yang tadi, Pak. Soal yang ini? Iya. Hah? Saya penasaran kalau misalnya di tangki 1 sama 2 itu ada 2 lapisan cairan itu buat nyari EF-nya gimana, Pak ya? Misalnya saat buah-buah air di atas minyak itu. Ada 2 lapisan cairan. Nah, kalau ada 2 lapisan cairan, itu termasuk modifikasi soal ya. Kalau iseng soalnya diubah, Anda perlu gabungkan dengan konsep hidrostatik. Ya, karena Anda perlu lihat ketika melakukan Bernoulli ya, ini kan minyaknya ngalir kan sebetulnya. Awalnya kan minyak ngalir dari A ke B. Tapi ketika Bernoulli itu dilakukan, perhitungan Bernoulli itu dilakukan, itu Anda lakukan pada kondisi ketika minyak di tangki A dan B sudah dalam kondisi diam. Makanya U1 dan U2-nya sama dengan 0. Nah, kalau sudah ada kondisi diam, berarti di tangki A dengan tangki B pun memenuhi kondisi hidrostatik. Nanti berarti Anda perlu data ketinggian tentunya.
Anda mungkin perlu dulu ngitung Bernoulli di titik yang di sini. Yang sejajar dengan pipanya. Ya. Setelah itu Anda kembangkan, kalau naik ke atas isinya fluida apa saja, yang ini naik ke atas isinya fluida apa saja. Tinggal gitu. Nanti pengaruh gravitasi diperhatikan, pengaruh densitas juga diperhatikan ya kalau hidrostatik. Untuk EF-nya kita pakai rho yang mana? Nah, EF-nya, makanya kembali lagi, EF itu akibat apa? Makanya tadi kan saya tanya ya, EF ini muncul karena apa? Karena ada minyak yang mengalir di dalam pipa. Betul kan? Kalau yang mengalir itu adalah minyak, berarti EF-nya pakai rho minyak. Jadi Anda perlu menganalisis ya, EF itu kan energi yang hilang akibat adanya gesekan fluida dengan pipa. Nah, fluidanya fluida yang mana? Berarti rho-nya pakai rho fluida yang ngalir, kecepatannya adalah kecepatan fluida yang mengalir. Oh, kalau misalnya dua-duanya gitu Pak, kayak awalnya minyak terus air gitu Pak. Awalnya minyak terus air ya berarti 2 kali ngitungnya. Oh ya. Ya, jadi ketika minyaknya itu ngalirnya dari mana ke mana? Kan ada L per D ya. Kalau katakanlah tadi, oke, Anda cukup baik berimajinasi gitu ya. Tangki 1, air kan pasti di bawah ya. Tangki 1 isinya minyak. Tangki bawahnya air. Terus ngalir gitu ya. Sehingga nanti tangki 2 juga berisi minyak dan air. Nah, tapi Anda perlu ingat ya, kalau air dan minyak ini dua-duanya sudah ngalir ke kanan, di kiri tidak mungkin ada air dong ya. Paling hanya tersisa minyak kan? Atau habis gitu. Nggak mungkin air minyak ngalir ke kanan, terus ini isinya air dan minyak, di kiri masih ada air. Oh Itu yang iya. perlu Anda pahami kan ya. Nah, kalau misalnya dua-duanya ngalir ya, airnya ngalir dulu. Terus minyaknya baru ngalir. Ya, itu nggak apa-apa kan? Kan ngalirnya gantian. Jadi L per D-nya ya L-nya L minyak. L-nya L pipa. Tapi U-nya Anda hitung 2 kali. Ada EF dari gesekan air dengan pipa, ada EF dari gesekan minyak dengan pipa. Nah, nanti kondisi akhirnya bagaimana? Pasti isinya yang di kiri harusnya minyak doang dong. Minyak doang, tingginya sampai mana? Yang di kanan isinya air dan minyak, tingginya sampai mana? Kecuali yang ngalir hanya air. Yang ngalir hanya air, berarti di kanan tinggal yang di kanan hanya ada air. Yang mengalir berarti U-nya U air, rho-nya rho air. EF-nya hanya dari air. Di kiri berarti masih ada air dan masih ada minyak. Oh iya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, tinggal dibayangin aja ya. Jadi untuk kasus-kasus mekanika fluida ini perlu membayangkan kira-kira fenomena yang terjadi bagaimana, terus Anda tuangkan dalam bentuk diagram atau gambar. Oke, ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya sebentar. Yuk. Kita nggak belajar ini kan Pak. Ini kan kasusnya 2 air terpisah. Kita belum belajar fluida digabung kan Pak. Jadi komposisinya campuran gitu, yang mengalir ada air berapa persen, minyak berapa persen gitu. Oh enggak. Belum. Oh, oke, Pak. Yang tadi saya sampaikan adalah ketika air dan minyak itu tidak saling bercampur. Jadi kalau mau ngalir ya air dulu ngalir, setelah habis baru minyak ngalir. Paham ya? Kita Paham Pak, terima kasih Pak. itu. Ya. Walaupun nanti yang masuk tangki B itu harusnya air dulu, baru minyak kan ya. Ya, kan air dulu masuk baru minyak. Tapi setelah kondisinya sudah steady, Bernoulli kan selalu dilakukan pada saat kondisi sudah steady. Ketika kondisinya sudah steady, pasti minyaknya akan naik ke atas kan. Walaupun dia ngalir masuk ke tangki keduanya belakangan gitu. Oke ya. Moga-moga kebayang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Kalau misalnya di soal ini tadi itunya turbulen, itunya alirannya nggak laminar gitu Pak. Dari FF-nya kan nggak segampang yang tadi kan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau tadi ketemunya katakanlah ini 10.280 gitu.
Apa yang Anda lakukan untuk nyari FF? Paling baca grafik. Baca grafik. Nah, makanya Anda tadi ada info ini ya. Kalau sudah turbulen, selain Reynolds number, Anda perlu tahu berapa epsilon per D. Datanya harus ada. Kecuali diketahui pipanya halus ya. Pipa halus itu berarti pakai grafik yang paling bawah. Kan ada ya, paling bawah, kurva yang paling curam itu adalah pipa halus. Nanti tinggal dapat, kan sama ya, setelah itu Anda bisa dapat FF. Setelah dapat FF, Anda bisa dapetin harga EF. Setelah dapat EF, ya masukin aja ke Bernoulli. Tapi Pak, kalau di gambar itu kan kayak rentangnya ada yang tipis, kadang lebar gitu-gitu Pak. Rentang apa? Di grafiknya gitu Pak, misalnya di antara sekian sama sekian tuh kayak susah gitu, kayak nentuin tengah-tengahnya gitu Pak. Nah iya tuh Pak, tuh kayak stripnya tuh ada yang kecil, ada yang lebar gitu. Atau kalau itu ntar ada angka-angkanya gitu kan Pak? Yang geser ya? Oh, itu nggak apa-apa lah, kan deviasinya tidak akan terlalu tinggi. Maksudnya Anda mau nariknya tepat di tengah-tengah ketebalan garisnya, atau mau di atas, atau mau di bawah gitu? Oh iya lagi Ya. angkanya juga nggak terlalu itu ya Pak ya, 0,0-an. Yang jadi masalah adalah kalau angka yang diketahui ini tadi berapa sih? 0,04 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 10 pangkat minus 4 ya, epsilon per D-nya. Yang jadi masalah adalah kalau 4 kali 10 pangkat minus 4 itu kayak gini. Ada nggak di kurvanya? Katakanlah Anda punya grafik ini gitu. Terus tadi epsilon per D-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 4. Kan nggak ada ya garisnya, betul nggak? Ini 1 kali 10 pangkat minus 5, 1 kali 10 pangkat minus 4, 1 kali 10 pangkat minus 3. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 4 ada di mana? Di antara sini kan? Betul kan ya? Ya. Apa yang Anda lakukan? Halo? Ambil tengah-tengahnya aja. Jangan diambil tengah-tengahnya, interpolasikan. Oh iya betul. Ya. Jadi 4 kali 10 pangkat, ya walaupun ini kan mungkin 4 ya, 4 tuh hampir di tengah, tapi kan nggak terlalu di tengah. Jadi Anda harus membuat garis baru ya, yang merupakan interpolasi antara epsilon per D ini dengan epsilon per D ini. Paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jam 10 ternyata. Baik, kalau tidak ada, berarti kuliah kita lanjutkan besok pagi ya, terkait friksi akibat fitting, dan mungkin saya akan selesaikan materi yang terkait menghitung total energi yang hilang dalam jaringan perpipaan. Ya, silahkan dibaca dulu slide-nya, kemudian tonton video-videonya gitu ya. Nanti besok kalau ada yang masih belum dipahami, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selalu jaga kesehatan ya, dan jaga prokes gitu ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.